Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang pedoman pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan anak usia dini atau pedoman pengembangan KTSP anak usia dini. Saya dan teman-teman saya, kami adalah kelompok satu yang terdiri dari saya sendiri sebagai penyaji pertama. Selanjutnya ada Lilis Nur Fatmawati sebagai penyaji yang kedua, dan yang terakhir adalah Ahmad Johan Fadloni sebagai penyaji ketiga atau terakhir dalam kelompok kami. Baik, terkait dengan tema pedoman pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan anak usia dini atau pedoman pengembangan KTSP anak usia dini, kami membaginya menjadi 3 tema besar. Tema yang pertama yaitu tujuan. Jadi, pedoman penyusunan KTSP ini itu dimaksudkan sebagai acuan bagi yang pertama itu untuk pendidik anak usia 4-6 tahun agar dapat menyusun KTSP sesuai dengan ketentuan dalam pedoman ini. Terus yang kedua itu sebagai acuan bagi pendidik anak usia lahir sampai 4 tahun agar dapat menyusun KTSP dengan ketentuan dalam pedoman ini dan disesuaikan dengan karakteristik layanan. Terus yang ketiga itu sebagai acuan bagi kepala pengelola lembaga PAUD dalam merancang dan memantau penyusunan KTSP. Kemudian yang terakhir adalah sebagai acuan bagi Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota dalam menyusun KTSP sesuai dengan kewenangannya. Nah, terkait dengan kurikulum PAUD ini, kami membaginya lagi menjadi 8 subtema agar kurikulum PAUD ini dapat kami jelaskan lebih maksimal kepada teman-teman semua. Oke, jadi langsung saja memasuki subtema yang pertama, apa itu kurikulum? Jadi, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Nah, hal ini itu untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi, kurikulum itu merupakan seperangkat rencana dan pengaturan, juga cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Nah, hal ini tuh dilakukan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi penjelasan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab 1 Pasal 1 Nomor 19. Setelah kita membahas tentang apa itu kurikulum, selanjutnya adalah apa itu KTSP PAUD. Nah, jadi KTSP itu adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, itu disingkat KTSP untuk PAUD kan. Nah, jadi ini itu adalah kurikulum operasional atau yang dikembangkan dan dilaksanakan sesuai dengan karakteristik satuan PAUD. Nah, karakteristiknya itu seperti apa saja? Yaitu seperti keadaan lingkungan atau kondisi daerah, peserta didik, pendidik, sarana dan prasarana, biaya, dan nilai-nilai yang mendasari semua kebutuhan anak, serta program yang akan dilakukan oleh satuan PAUD. Lebih singkatnya, KTSP PAUD itu adalah kurikulum operasional atau yang akan dilaksanakan seperti itu dan disesuaikan dengan karakteristik satuan PAUD itu. Selanjutnya, kenapa sih KTSP itu diperlukan? Seperti itu kan ya? Nah, jadi seperti definisinya, KTSP ini merupakan pedoman penyelenggaraan pembelajaran. Nah, jadi ketika kita melakukan sesuatu yang terarah, terencana gitu kan, kita tuh butuh pedoman gitu. Nah, jadi KTSP ini diperlukan untuk pertama, menyelenggarakan program lembaga, terus yang kedua, melaksanakan berbagai layanan di lembaga, dan yang ketiga, melaksanakan proses pembelajaran serta melakukan evaluasi hasil pembelajaran. Nah, di mana hal-hal ini itu akan disusun atau direncanakan dalam KTSP tersebut. Jadi, ketika suatu program pembelajaran itu dilaksanakan, maka
dilaksanakannya secara terarah dan berdasarkan pedoman seperti itu. Nah, selanjutnya kemudian faktor-faktor apa saja sih yang harus diperhatikan dalam penyusunan KTSP PAUD ini? Kalau misalnya kita kembali kepada pengertian KTSP PAUD, di sana terdapat bahwa KTSP PAUD itu adalah kurikulum operasional yang disusun berdasarkan karakteristik lembaga PAUD itu sendiri. Nah, karakteristik lembaga itu ada apa saja? Jadi yang pertama itu adalah keragaman geografis, di mana merupakan lingkungan atau kondisi sekitar. Terus yang kedua itu ada keragaman potensi sumber daya, atau di sana disebutkan pendidik dan peserta didik. Nah, yang ketiga, ketersediaan sarana dan prasarana yang berbeda antar satuan pendidikan. Terus yang keempat, keragaman latar belakang dan kondisi sosial budaya juga harus diperhatikan. Terus yang kelima adalah karakteristik dari lembaga itu sendiri. Jadi kalau misalnya hal-hal di atas itu mencakup ekstern dari lembaga, nah kemudian faktor yang harus diperhatikan juga adalah intern dari lembaga itu sendiri, di mana di dalam suatu lembaga itu pasti terdapat nilai-nilai tertentu yang sudah jadi ciri khas lembaga itu, seperti itu. Baik, selanjutnya adalah acuan pengembangan. Nah, jadi dalam mengembangkan atau menyusun KTSP PAUD itu juga harus ada acuan. Nah, kemudian acuan itu apa saja? Jadi di sini tertulis kurikulum 2013 pendidikan anak usia dini itu disusun mengacu pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak atau STPPA, dan juga mengacu kepada kerangka dasar dan struktur kurikulum PAUD seperti itu. Nah, kurikulum 2013 pendidikan anak usia dini ini adalah kurikulum yang dikembangkan oleh Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan jika memungkinkan dengan melibatkan komite PAUD seperti itu. Nah, kemudian setelah terjadi penyusunan tersebut, maka kurikulum itu disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota atau Kantor Kementerian Agama sesuai dengan wewenangnya. Dokumen kurikulum tingkat satuan pendidikan anak usia dini. Dokumen yang pertama, visi satuan pendidikan. Visi adalah cita-cita jangka panjang yang ingin diwujudkan atau diraih oleh satuan pendidikan anak usia dini. Visi berisi gagasan besar yang ingin dicapai oleh satuan pendidikan anak usia dini yang berorientasi ke depan atau jangka panjang, tidak untuk dicapai pada kondisi saat ini. Visi perlu disusun oleh satuan pendidikan anak usia dini untuk menjadi arah yang ingin dicapai oleh satuan, membangun kesamaan pemahaman pada semua pelaksanaan, yaitu pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di satuan PAUD sebagai cita-cita bersama yang ingin diwujudkan. Kemudian visi disusun untuk membangun motivasi pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua untuk meraih cita-cita bersama. Contoh rumusan visi yaitu seperti membangun generasi yang sehat, cerdas, kreatif, mandiri, ceria, dan berakhlak mulia. Selanjutnya, misi satuan pendidikan. Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu untuk menjadi rujukan bagi penyusunan program serta memberikan keluasan dan ruang gerak pengembangan kegiatan satuan pendidikan yang terlibat dengan berdasarkan masukan dari seluruh warga satuan pendidikan anak usia dini. Misi dapat ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan dan tantangan di masyarakat. Cara penyusunan misi yaitu yang pertama, menjabarkan indikator dari setiap nilai atau cita-cita yang ada dalam visi. Kemudian, menetapkan fasilitas yang harus dilakukan satuan pendidikan anak usia dini untuk mendukung indikator yang ada di dalam visi. Salah satu contoh rumusan misi adalah memfasilitasi kegiatan belajar yang aktif dan menyenangkan sesuai dengan tahapan perkembangan, minat, dan potensi anak. Kemudian, tujuan satuan pendidikan. Tujuan berisi rumusan hasil keluaran atau output yang dicapai pada waktu tertentu. Bedanya dengan visi, kalau visi untuk pencapaian jangka waktu panjang, sedangkan tujuan dirumuskan untuk pencapaian misi jangka waktu pendek atau dikaitkan dengan lulusan yang diharapkan.
Contoh rumusan tujuan, misalnya mewujudkan anak yang sehat, jujur, senang belajar, dan mandiri. Yang keempat, muatan pembelajaran. Muatan pembelajaran adalah cakupan materi yang ada pada kompetensi dasar sebagai bahan yang akan dijadikan kegiatan-kegiatan untuk mencapai kompetensi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Materi-materi tersebut seharusnya dikuasai anak sesuai dengan tahapan usianya yang diberikan melalui stimulasi pendidikan secara terintegrasi dengan menggunakan tema-tema yang sesuai dengan kondisi lembaga PAUD atau satuan pendidikan dan anak. Muatan pembelajaran yang ditetapkan oleh satuan PAUD untuk dijadikan kegiatan perlu memperhatikan tahapan perkembangan dan kebutuhan anak, kompetensi dasar yang ingin dicapai, visi, misi, dan tujuan lembaga, kearifan lokal, dan juga keunggulan lembaga. Yang kelima adalah pengaturan lama belajar. Lama belajar merupakan waktu yang digunakan untuk memberi pengalaman belajar kepada anak dalam 1 minggu, 1 semester, dan 1 tahun. Lama belajar dilaksanakan melalui pembelajaran tatap muka dengan durasi paling sedikit 900 menit per minggu. Nah, bila satuan pendidikan untuk kelompok usia 4-6 tahun yang tidak dapat melakukan pembelajaran 900 menit per minggu, wajib melaksanakan pembelajaran 540 menit dan ditambah 360 menit pengasuhan terprogram. Kemudian dalam dokumen 1 ada kalender pendidikan. Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran anak selama 1 tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Kalender pendidikan juga berisi program kegiatan tahunan yang mencakup kegiatan-kegiatan perayaan Hari Besar Nasional, kegiatan-kegiatan puncak tema, kegiatan-kegiatan lembaga, misalnya rekreasi dan pentas seni. Selanjutnya, dokumen 2. Kalau dokumen yang satu tadi adalah dokumen yang bersifat umum, berisi berbagai informasi yang berhubungan dengan karakteristik satuan PAUD. Nah, pada dokumen 2 ini disebut juga dokumen program, di mana berisi perencanaan pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh pendidik selama 1 tahun ke depan. Perencanaan pembelajaran yang pertama yaitu program semester atau prosem. Prosem berisi daftar tema 1 semester dan alokasi waktu setiap tema. Penyusunan prosem itu dalam menentukan tema itu harus sesuai dengan prinsip bahwa tema dimulai dari hal yang sederhana menuju hal yang lebih rumit bagi anak. Kemudian tema ditentukan juga mempertimbangkan minat anak dan ruang lingkup tema pun mencakup semua aspek perkembangan. Lalu yang kedua adalah rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan atau RPPM. RPPM ini dikembangkan dari kegiatan semester. Dokumen RPPM ini berisi perencanaan kegiatan yang disusun untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran selama 1 minggu. Pada akhir satu atau beberapa tema dalam RPPM dapat dilaksanakan kegiatan puncak tema. Puncak tema itu dapat berupa kegiatan yang seperti membuat kue atau makanan, makan bersama dengan teman-teman, pameran hasil karya, pertunjukan panen tanaman, dan juga kunjungan. Lalu yang ketiga adalah rencana pelaksanaan pembelajaran harian atau RPPH yang disusun sebagai acuan pembelajaran harian. Jadi, RPPH ini akan memandu kegiatan dalam 1 hari. Komponen RPPH-nya antara lain memuat identitas lembaga, tema atau subtema, kelompok usia, alokasi waktu, kegiatan belajar yang isinya adalah pembukaan, inti, juga penutup, indikator pencapaian pembelajaran, yang selanjutnya adalah media dan sumber belajar yang digunakan. Selanjutnya, mengenai prinsip penyusunan kurikulum. Terdapat 10 prinsip yang harus diperhatikan dalam penyusunan kurikulum PAUD. Pertama, yakni berpusat pada anak. Kurikulum harus menempatkan anak sebagai pusat tujuan. Kurikulum yang disusun itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai dengan tingkat usia, selaras dengan potensi, minat, dan karakteristik, termasuk kebutuhan khusus anak secara individu.
Kurikulum juga harus bersifat inklusif dengan mengakomodir semua kebutuhan dan perbedaan anak, baik dari aspek jenis kelamin, sosial, budaya, agama, fisik maupun psikis, sehingga semua anak terfasilitasi sesuai dengan potensi masing-masing tanpa ada diskriminasi aspek apapun. Prinsip yang kedua yakni kontekstual. Kurikulum dikembangkan dengan mempertimbangkan karakteristik daerah, sekolah, dan anak. Yang ketiga, yakni mencakup semua dimensi kompetensi dan program pengembangan. Kurikulum PAUD digunakan untuk mengembangkan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang mencakup semua program pengembangan. Baik itu nilai agama dan moral, nilai fisik dan motorik seperti motorik kasar, motorik halus, kesehatan, dan perilaku keselamatan, kemudian nilai kognitif, yakni belajar dan pemecahan masalah, berpikir logis, berpikir simbolik, kemudian nilai bahasa, yakni memahami bahasa reseptif, mengekspresikan bahasa ataupun keaksaraan, kemudian nilai sosial emosional seperti kesadaran diri, rasa tanggung jawab untuk diri dan orang lain, serta perilaku prososial maupun nilai seni, seperti kemampuan mengeksplorasi dan mengekspresikan diri, berimajinasi dengan gerakan, musik, drama, dan beragam bidang seni lainnya. Prinsip yang keempat yakni program pengembangan sebagai dasar pembentukan kepribadian anak. Kurikulum dirancang untuk membangun sikap spiritual dan sosial, bukannya menjawab tes-tes, ujian, kuis, atau pengetahuan jangka pendek lainnya. Sikap spiritual dan sosial yang dimaksud adalah perilaku yang mencerminkan sikap beragama, pola hidup sehat, rasa ingin tahu, sikap estetis, bersikap kreatif, percaya diri, sabar, mandiri, peduli, menghargai dan toleran, mampu bekerja sama, mampu menyesuaikan diri, jujur dan tanggung jawab, rendah hati dan santun dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan orang dewasa lainnya di lingkungan rumah, tempat bermain, dan satuan PAUD. Jadi yang dikembangkan adalah kepribadian si anak itu, bukannya ujian, kuis, atau pengetahuan jangka pendek lainnya. Prinsip yang kelima yakni memperhatikan tingkat perkembangan anak. Kurikulum disusun dengan memperhatikan kesinambungan secara vertikal maupun kesinambungan horizontal. Kesinambungan secara vertikal itu antara lain yaitu tujuan pendidikan nasional, tujuan lembaga, tujuan pembelajaran, maupun metode pembelajaran. Sedangkan kesinambungan horizontal yaitu seperti tahap perkembangan anak, mulai dari usia lahir sampai 2 tahun, usia 2 sampai 4 tahun, dan usia 4 sampai 6 tahun yang merupakan rangkaian yang saling berkesinambungan. Prinsip yang keenam, mempertimbangkan cara belajar anak. Jadi kurikulum itu harus mengakomodasi pelaksanaan pembelajaran yang memungkinkan anak itu membentuk pengalaman belajar dengan cara belajar anak itu sendiri. Anak belajar mulai dari dirinya, kemudian keluar dirinya, dari konkret hingga ke abstrak, dari sederhana ke kompleks, dari mudah ke sulit. Itu harus dilakukan dengan cara si anak sendiri. Prinsip yang ketujuh yakni holistik integratif. Kurikulum harus mengembangkan semua aspek perkembangan secara seimbang melalui layanan pendidikan, kesehatan, gizi, pengasuhan, kesejahteraan, ataupun layanan perlindungan anak. Layanan pendidikan itu berfokus pada stimulasi perkembangan anak, terutama ada stimulasi perkembangan mental intelektual dan sosial emosional. Sedangkan layanan kesehatan dan gizi terutama ditujukan untuk membantu pertumbuhan anak. Layanan perlindungan ditujukan untuk memberi dukungan kondisi dan lingkungan yang nyaman dan aman, yaitu bebas dari kecemasan, tekanan, dan rasa takut. Jadi si anak itu nyaman dalam pembelajarannya. Nah, untuk melaksanakan layanan holistik integratif tersebut, satuan PAUD harus bekerja sama, antara lain dengan Puskesmas, Posyandu, Bina Keluarga Balita atau BKB, dan Komisi Pelayanan dan Perlindungan Anak Indonesia. Prinsip yang kedelapan yakni belajar melalui bermain. Proses membangun pengalaman bersifat aktif. Anak terlibat langsung dalam kegiatan bermain yang menyenangkan. Nah, selama bermain ini si anak menggunakan ide-ide baru mereka, belajar mengambil keputusan dan memecahkan masalah yang sederhana. Jadi si anak tidak malas, tidak bosan, tidak berhenti belajar karena belajarnya itu melalui bermain. Prinsip yang kesembilan yakni memberi pengalaman belajar.
Penyusunan kurikulum harus memberikan pengalaman belajar anak tentang berbagai konsep keilmuan, konsep teknologi, dan seni secara dinamis melalui kegiatan pembelajaran yang menyenangkan, sesuai dengan tahapan perkembangan anak, sesuai dengan nilai moral dan karakter yang ingin dibangun, serta sesuai dengan budaya Indonesia. Yang ke-10 atau yang terakhir, yakni memperhatikan dan melestarikan karakteristik sosial budaya. Kurikulum harus mempertimbangkan lingkungan fisik dan budaya ke dalam proses pembelajaran untuk membangun kesesuaian antara pengalaman yang sudah dimiliki anak dengan pengalaman baru untuk membentuk konsep baru tentang lingkungan dan norma-norma komunitas di dalamnya. Lingkungan sosial dan budaya berperan tidak sebagai objek, melainkan sebagai sumber pembelajaran bagi anak usia dini. Pengenalan sosial budaya sejak usia dini dalam rangka memupuk rasa nasionalis dan cinta budaya. Selanjutnya, mengenai prosedur dan mekanisme pengembangan kurikulum. Terdapat 5 tahap. Yang pertama, yakni pembentukan tim atau kelompok kerja pengembang kurikulum. Tim ini dapat terdiri atas kepala sekolah, guru, ketua yayasan pengawas, maupun komite sekolah. Yang kedua, yakni analisis konteks, yaitu dengan mempelajari dan mencermati standar tingkat pencapaian perkembangan anak atau STPPA, menganalisis dokumen perundang-undangan, menganalisis kondisi, peluang, dan tantangan yang ada di lembaga PAUD, meliputi anak, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, biaya maupun program-program yang akan dilakukan. Tahap ketiga, yakni penyusunan draft dokumen kurikulum PAUD sesuai dengan komponen yang telah ditetapkan. Jadi satuan PAUD atau tim pengembang tadi melakukan rapat kerja penyusunan kurikulum dengan memperhatikan hasil analisis konteks yang telah dilakukan. Rapat kerja bisa dipimpin oleh kepala sekolah dengan pesertanya, yakni seluruh warga yang ada di satuan pendidikan tersebut, misalnya guru, petugas TU, maupun petugas kebersihan. Nah, rapat ini juga dapat melibatkan komite sekolah, narasumber, maupun pihak lain yang terkait. Tahap yang keempat, yakni melakukan review, revisi, dan penetapan. Draft kurikulum yang tadi telah disusun melalui rapat dapat dikaji ulang atau direview dan direvisi. Yang terakhir, tahap kelima yakni mengesahkan draft oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya, seperti Dinas Pendidikan setempat, Kementerian Agama setempat, ataupun ketua yayasan atau pengelola. Pelaksanaan KTSP merupakan tanggung jawab bersama seluruh warga satuan pendidikan. Kemudian, siapa saja pihak yang terlibat dalam pengembangan KTSP? Yang pertama adalah kepala atau pengelola lembaga PAUD. Kemudian ada pendidik. Yang ketiga, pemangku kepentingan yang relevan, misalnya Dinas Pendidikan setempat, kantor Kementerian Agama setempat, tim pengembang kurikulum, maupun organisasi mitra. Dan yang terakhir atau yang keempat, yaitu tim pengembang kurikulum lembaga PAUD dalam pengembangannya dapat mengikut sertakan komite sekolah, narasumber, maupun pihak lain yang terkait. Terakhir, sebagai penutup, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 mengatakan bahwa pedoman ini disusun sebagai acuan pengembangan kurikulum PAUD oleh satuan pendidikan dengan harapan setiap satuan pendidikan dapat mengimplementasikannya sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan daerahnya. Baiklah, itu tadi materi mengenai pedoman pengembangan KTSP pendidikan anak usia dini yang dapat kami sampaikan. Banyak salah kata, salah tutur, salah ucap kami sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.